Oke. Selamat pagi siang semua. Kita lanjutkan materi kita tentang algoritma Cummins kemarin ya. Algoritma clustering ya. Kemarin masuk dalam kategori bagian atau sub learning dari machine learning kategori unsupervised learning gitu ya. Kemarin saya sudah bahas konsep dasar unsupervised learningnya. Nah, hari ini kita lebih spesifik lagi tekniknya seperti apa gitu ya. Nah, salah satunya adalah nama algoritmanya adalah Cummins. Kemarin itu kalau tidak salah masih ingat ya, unsupervised learning itu ada dua kemarin ya. Ada sequential ya, sequential sequential learning gitu ya. Apa hierarki ya, clustering. Ah, terus satu lagi ada namanya AHC ya. AHC itu aglomeratif non hierarki nih. Atau dengan non hierarki apa hierarki. Hierarki itu kita mengelompokkan itu berdasarkan hierarki gitu ya. Nah, hierarki clustering. Lihat materi yang kemarin. Sudah saya upload semua materinya di kampus. Silakan di ini. Nah, hari ini berarti eh, intinya ada sequential, ada hierarki ini. Kalau kita lebih mudahnya dipahami itu yang dua ini ada namanya ada non hierarki gitu aja udah non hierarki, gitu ya. Ada hierarki itu aja udah lebih mudah. Karena bahasa-bahasa yang lain itu berbeda-beda kadang. Tapi lebih mudah memahaminya ini aja. Ada non hierarki sama hierarki. Non hierarki ini dia nggak melihat mana yang lebih tinggi gitu ya, tapi dia langsung menghitung. Algoritmanya berbeda-beda. Algoritmanya non hierarki itu salah satunya adalah ini, Kamians algorithm, Paji means algoritma apa? Clustering, ada Kamedoid gitu ya dan macam-macam. Kalau hierarki ini ada yang namanya model dendrogram nanti. Terus nanti ada lagi single link nanti ya. Ada average link nanti ada. Jadi sini ada macam-macam. Tapi hari ini kita diskusikan di sini. Fokusnya adalah non hierarki dulu. Minggu depan baru kita gunakan hierarki ya. Nah, tujuannya adalah diharapkan dari pertemuan ini mahasiswa dapat memahami konsep pembelajaran tidak tersupervisi atau unsupervised learning, khususnya menggunakan algoritma atau metode clustering. Perhatikan, ketika ada kata metode, algoritma sering kita samakan ya, gitu ya. Oh, algoritma Kamin, oh metode Kamin, tapi sebenarnya sering diterjemahkan kita tuh sama maknanya gitu ya, antara algoritma sama metode. Makanya kita di komputer itu kalau nanti tugas akhir itu harus ada metodenya, harus ada algoritmanya, bukan hanya project saja, ya. Jadi kita menguji metode atau algoritma ke dalam dalam data kita. Terlepas datanya itu kita buat project dulu untuk mengumpulkan datanya, silakan. Tapi concernnya adalah ke TA itu adalah menggunakan metode atau algoritma. Terus lanjut adalah mahasiswa dapat menjelaskan beberapa penerapan algoritma clustering dalam menyelesaikan berbagai masalah. Nah, ini bicara metode, metode itu tujuannya adalah kita pelajari untuk menyelesaikan masalah, gitu ya. Kalau saya ilustrasikan, kalau kita mau apa namanya, kita ibaratnya mau bertani gitu ya, kita nyangkul gitu ya. Nyangkul kan lama tuh, kita sedikit-sedikit gitu ya. Kalau ada 10 hektar kita repot gitu ya. Kita metodenya apa gitu ya, atau alatnya apa gitu ya. Alatnya menggunakan traktor gitu ya. Jadi traktor ini yang kita katakan algoritma atau metode itu alat untuk menyelesaikan masalah kita biar lebih cepat dan lebih lebih mudah gitu ya. Kalau kita satu-satu manual itu akan lama. Nah, itu ilustrasinya. Jadi algoritma itu adalah untuk menyelesaikan masalah yang lebih kompleks itu ya, yang kompleks itu. Oke, lanjut. Outline-nya hari ini adalah kita pengantar clustering. Kemarin sudah saya singgung. Hari ini penerapan algoritma clustering. Ada macam-macam algoritma clustering.
ada langkah-langkah Cummins, dan ada algoritma Cummins. Dan ada optimasi nilai K. Nah, sama juga nih K ini. Kemarin ada KNN gitu ya. Ada Canaris Netboard yang kemarin. Terus apa lagi? K ini bisa kita setting-setting. Berapa gitu ya. Nah, ini ada K. Kita optimalisasi berapa K-nya yang paling optimal dalam pengujian kita gitu ya. Nah, di sini eh, ada di mana? Kalau mau lihat di YouTube saya juga ada yang namanya algoritma Kamin ini. Saya menggunakan ilustrasikan menggunakan Excel. Nanti Anda bisa boleh boleh kalian lakukan lagi gitu apa? Boleh kalian eh, apa baca-baca lah. Nanti apa dengar gitu ya. Ini linknya ya, saya kirim di grup gitu ya. Ini videonya, ini udah lama juga saya upload itu untuk ketika hari ini langsung saya jelaskan ada yang belum paham, bisa nanti Anda ulang-ulang gitu ya. Ini sama-sama algoritma Cummins. Nah itu ya. Terus lanjut, ini apa bedanya supervised sama unsupervised itu gitu ya. Anggap saya anggap kalian sudah paham di sini ya. Nanti tanyakan lagi kalau jika ada yang masih gelap sekali antara supervised ini, apakah klasifikasi, apakah regresi gitu ya. Nah, sekarang kita fokusnya adalah di unsupervised-nya. Di sini Anda bisa lihat classical machine learning itu terbagi dua ya. Nah, ini yang supervised-nya ya. Ini bahasanya klasik ya. Nah, tapi kenapa menjadi tiga Pak sekarang? Meningkat menjadi ada reinforced gitu ya. Nah, reinforced learning yang buat game gitu ya. Nah, nah, dulu klasikalnya yang dua ini, gitu ya. Nambah lagi satu lagi, nambah lagi, nambah lagi dan nambah lagi gitu ya. Sampai ada yang namanya nanti sekarang adaptive learning gitu ya. Ada transfer learning gitu ya. Itu dari varian ini semua, dari pemecahan ini semua. Tapi kalau ngomong klasiknya yang dua ini, nah ditambah lagi satu lagi namanya reinforce. Ini tiga ini namanya pembelajaran yang sering dalam buku itu tiga macam ini pembelajaran utamanya dalam machine learning atau di AI gitu ya. Nah, saya anggap ini sudah paham. Saya di sini aja kita di unsupervised-nya. Di sini supervised itu kita lihat dari tiga macam permasalahan yang bisa diselesaikan. Yang pertama itu adalah membagi membagi define by similarity-nya ya. Kita mengelompokkan berdasarkan kemiripan. Saya sampaikan kemarin, berdasarkan kemiripan. Terus ada juga kita berdasarkan ya find hidden dependency. Jadi kita menemukan ya eh, apa namanya saya bilangin ketergantungan data yang tersembunyi ini sangat besar gitu ya, menimbulkan sangat besar nanti eh, dimensinya gitu ya. Jadi kita coba temukan yang tersembunyi itu. Nah, di sini namanya ada yang namanya dimensia dimension reduction. Jadi apa mengurangi reduksi atau mengurangi dimensinya gitu ya. Kalau ada 5 dimensi, kita kurangi menjadi 3 dimensi. Nah, ini fokusnya di dalam machine learning itu kategorinya adalah unsupervised, termasuk jenis pembelajarannya unsupervised gitu ya. Nah, tujuannya apa? Untuk memudahkan generalisasi. Ya, terus yang ketiga ada yang namanya identity sequence. Jadi ini eh, pembelajaran di unsupervised kategorinya itu eh, kita mengenal apa data yang sequence yang apa namanya yang series ya, yang metu nurut ya. Nah, contohnya itu kategori asosiasi. Tapi dalam machine learning umumnya ini tidak dibahas. Ini masuk nanti kategori kita mata kuliahnya itu data mining. Nah, data mining itu ya, data mining ini
Nah, ini yang dipelajari nanti. Supervise, unsupervised, sama asosiasinya, fokusnya. Nanti di sini association rule namanya ya. Kita di sini kita apakah pakaian saya itu sering dipakai bersama-sama gitu ya, seperti itu. Jadi ini kita biasanya asosiasi itu mencari pola dari orang pembeli gitu ya. Ini biasanya di retail biasanya terkenalnya nih, perusahaan retail ya. Kita mau lihat pola orang beli apa gitu ya, kapan gitu ya, dan apa namanya, eh, dan nanti berdampak kepada penataan barangnya gitu ya. Itu namanya asosiasi. Nah, ini juga ada buku saya juga nih, kalau nggak salah nih. Mengolah data menjadi informasi menggunakan rapid manner. Ada juga nih asosiasi ini ya di situ. Nah, ini gambarannya. Em, apa diskusi kita hari ini, fokus kita adalah di sini hari ini nih. Ilustrasinya adalah ini split up similar clothing into stack. Jadi sini ada data yang besar, kita kumpulkan, kita kelompokkan gitu ya. Nah, ini ilustrasinya seperti ini. Nanti di dalam apa? Dalam perhitungannya kita hitung data itu masuk ke mana, data B masuk ke mana, kelompok mana gitu ya. Seperti itu. Nah, lanjut. Ini contohnya diberikan data profil pelanggan atau customernya, bagaimana memilih data pelanggan yang potensial untuk ditawarkan produk tertentu. Nah, sama. Nanti kalau ada nanti data penjualan Anda bekerja, pertanyaannya dia sama. Kalau kata apa uh, bosnya, bagaimana kita ya, bagaimana data pelanggan itu yang potensial untuk ditawarkan produk tertentu. Anda harus terjemahkan dari data ini. Harus Anda ambil pola apa yang ada di sini, trennya apa gitu ya, menggunakan algoritma-algoritma. Salah satunya algoritma clustering, salah satunya contoh lagi adalah algoritma Cummins ini. Ini namanya dataset. Tersepakat semua. Saya yakin kalian sudah paham yang namanya dataset yang mana gitu ya, mana atribut gitu ya, mana yang namanya record gitu ya. Itu hal yang basic udah berapa kali sering di pertemuan saya sampaikan, ingatkan lagi. Oke, lanjut. Di sini kita diminta untuk mengelompokkan data customer di samping ini berdasarkan kesamaan profil pelanggan. Gitu. Jadi kasus ini dikatakan namanya permasalahan customer segmentation ya. Jadi kita mensegmentkan ini apa namanya? Membagi kategori mana, mana gitu ya, segmen mana, segmen satu kah, segmen 2, segmen 3. Nah, ini kasus di dalam supervise ya. Terus menggunakan clustering gitu ya. Nah, terus ada lagi di sini contoh hasil dari clusteringnya untuk segmentasi. Anda bisa lihat di sini. Ini kan menambahkan tabel ya. Bisa lihat di sini. Nih, sini kan belum ada ya. Belum ada di sampingnya itu klasternya. Setelah kita klasterkan di samping kita olah menggunakan algoritma clustering, Cummins. Nah, berubah di sini. Berarti data pertama ini dia masuk klaster 2. Data yang kedua ini indeks ya. Indeks itu ngitungnya dari nol, bukan dari satu. Ini nomor indeksnya gitu ya. Berarti data yang kedua ini itu klaster nol. Data yang ketiga itu masuk ke raster 2 gitu ya. Jadi setiap pelanggan berhasil dikelompokkan gitu ya. Sekarang pertanyaannya, benar atau salahnya ini nanti errornya ini berdasarkan datasetnya ini sudah bagus apa enggak kan begitu kan? Cara memaksimalkan datasetnya itu udah bagus. Nah, ini kemarin udah kita pelajari dalam data mining itu banyak pendekatan-pendekatan. Data cleaning sampai normalisasi atau encode banyak kemarin kita udah pelajari. Gitu ya. Nah, ini eh, apa itu clustering itu ya? Ini yang kategori
yang non hierarki, ya. Clustering adalah sekumpulan data atau objek yang memiliki kesamaan similarity-nya di antara setiap anggota cluster atau ketidaksamaan dissimilarity-nya dengan data pada cluster yang lain. Nah, di sini lihat nih, ilustrasikan adalah ada tiga cluster. Yang bintang ini adalah kategorinya centroid. Centroid itu ada namanya titik pusat. Nah ya, ini titik pusat. Yang dihitung itu yang titik pusat ini anggap yang hijau mana tadi? Hijau itu ini ya. Hijau itu ini klaster satu, klaster 2 gitu ya. Ini klaster 3. Nah, kita hitung nanti dari centroid ini terhadap datanya. Ini juga centroid ini terhadap datanya dia. Ini centroid ini terhadap ini. Tapi kalau secara hitungan manualnya, contohnya di sentroid pertama ini, kita hitung semua. Dari titik sentroid yang kita tentukan, kita hitung ke dalam ini, anggap nih datanya, nih, yang titik-titik, apa yang kotak-kotak datanya. Kita hitung semua. Dan dia juga ngitung ke sini juga, ke data ini semua. Dan dia juga akan ngitung ke data yang ke klaster yang ketiga ini semua. Nanti baru dihitung mana yang paling dekat sama sentroid yang bersangkutan itu diputuskan bahwa masuk kategori klaster itu. Kalau yang jauh ini dia juga dihitung klaster ini apa sentroid ini terhadap data yang di sini dan sentroid titik sentroid ini juga dihitung ke klaster satu dan begitu juga dengan ke klaster 3. Nah, mana yang paling dekat terhadap klaster 2 ini itu masuk ke dalam klasternya dia. Nah, begitu juga dengan klaster 3 titik sentroidnya punya. Nah, ketika kita memiliki tiga klaster, berarti kita ada tiga sentroid yang kita tentukan. Kalau 5 klaster berarti ada 5 titik sentroid yang kita tentukan. Boleh random, boleh Anda tentukan dari data yang ada. Itu nanti otomatis. Apa yang membedakan nanti hasilnya? Hasilnya sama, yang membedakan nanti iterasinya saja. Lebih lama nanti dia prosesnya. Ya, untuk menemukan homogen nanti biar nanti dia langsung dapat fit ininya. Nah, habis itu begini apa namanya ilustrasi cara kerjanya clustering non hierarki. Oke, lanjut. Contoh penerapannya adalah di mana banyaknya permasalahan ini kita temukan gitu ya. Nah, kalau Anda nanti kerja di bidang perbankan gitu ya, Anda akan ketemu dengan data-data seperti ini. Ada nama data retail ya, atau marketing ya, atau di perbankan itu ada yang namanya mendeteksi fraud dalam transaksi perbankan ya. Ada juga pengelompokan nasabah atau program loyalitas nasabah. Kalau kita mau di bagian marketing, marketing apa saja gitu ya, kita akan berperan nanti algoritma clustering ini seperti analisa pola transaksi ya yang dilakukan oleh pelanggan dan rekomendasi buku, film dan buku produk baru untuk pelanggan baru, begitu ya. Jadi di sini marketing ini mereka bagusnya itu bisa menganalisis apa menganalisis data yang mereka dapatkan gitu ya gitu. Tujuannya itu adalah untuk mengambil informasi dari kumpulan data itu buat nanti ke depan lebih maju penjualannya gitu ya seperti itu. Nah, perbankan juga sama. Nah, untuk mendeteksi yang fraud transaction ya, transaksi, it- ada nanti kita gunakan algoritma ini. Tujuannya adalah mengurangi penipuan gitu ya, seperti itu. Nah, kalau Anda nanti bekerja di insurance juga, Anda bisa mendeteksi fraud juga dalam mengklaim asuransi. Contohnya gini, ada seseorang gitu ya, mau mau apa? Mau klaim gitu ya, mau klaim asuransinya kan ada masuk data-datanya tuh. Nah, kalau misalnya biasanya ada masukan
kode apa gitu ya. Kalau kita salah, itu nanti berapa kali itu dia akan fraud nanti ya. Nah, itu juga mengurangi risiko. Takutnya nanti kalau nggak ada deteksi fraudnya, nanti semua orang boleh mengklaim nanti asuransinya bisa bisa bangkrut itu ya, jadi gitu ya. Terus juga ada analisa risiko asuransi bagi pelanggan. Nah, sama nih, bisa juga menggunakan algoritma clustering ini, kita menganalisis ya dari data yang mengajukan itu, kita lihat dari story-nya atau data yang kita kumpulkan, risikonya sebesar apa gitu ya. Kalau asuransi itu kan sebenarnya pada dasarnya mereka itu mencari yang orang sehat kan begitu kan. Kalau ngomong asuransi kesehatan gitu ya, biar nggak klaim gitu kan. Mereka kan nggak mau mengeluarkan gitu. Makanya kalau ibaratnya kategori mereka banyak kebobolan meloloskan asuransinya, dia berarti kan otomatis nanti perusahaannya tuh bisa bangkrut gitu ya. Ibaratnya cuma dua apa misalnya 500.000 ibaratnya apa namanya preminya, tapi yang dikeluarkan sangat besar gitu ya. Itu kan nanti ada gap yang sangat besar. Jadi nggak semua apa namanya yang mengajukan itu diokehin gitu ya. Dan nanti kalau bicara asuransi kan ada pertanggungan gitu ya. Itu yang diperhitungkan juga dalam asuransi itu membutuhkan algoritma machine learning ini ya, yang AI ini yang diterapkan dalam aplikasinya nanti gitu ya. Terus ada lagi dalam hal berita dan penerbitan. Nanti jika kalian menjadi seorang apa seorang eh, wartawan ya atau mengolah berita atau apa gitu ya, Anda harus bisa mengkategorisasikan berita itu secara otomatis dan bisa juga merekomendasikan artikel mana gitu ya. Ya. Oke, lanjut. Nah, penggunaan algoritma clustering itu adalah ada yang namanya EDA, ini udah pernah saya jelaskan dulu. Ada generate rangkuman, ada summary generalisasi. Jadi ini maksudnya itu kasus-kasusnya bisa kita lakukan untuk apa, memberi apa, rangkuman generalisasi ya, generate ya. Di sini ada EDA, eksplorasi yang kemarin itu yang kita pelajari gitu ya, yang di dalam sains data ya. Terus ada namanya pencilan atau outlier bisa kita deteksi dari dengan metode ini ya. Terus ada finding duplicate ya, kita menemukan data-data yang duplikat yang ganda. Terus ada data pre-processing, itu juga tahap processing juga bisa dipakai algoritma clustering ini. Ada juga kompresi data untuk image ya. Terus ada juga optimalisasi KNN. Ya, bisa optimalisasi dan lain-lainnya. Bicara dan lain-lain berarti masih banyak yang bisa dikerjakan atau di masalah-masalah yang lain ya menggunakan algoritma clustering ini. Oke, apa itu? Ini algoritmanya. Nah, ini partitioning based clustering. Ini non hierarki ya, non hierarki, non hierarki. Nama algoritmanya adalah Kamins. Hari ini kita diskusikan. Nanti Kamedot silakan belajar sendiri. Nanti ke depan ada Kamedian, ada Paji Cimin ya, dan lain-lain. Ini masuk kategori partitioning based clustering. Terus kalau hierarki ini yang minggu depan kita jadwalkan namanya aglomeratif. Namanya AHC tadi saya bilang tadi ya. AHC itu aglomeratif hierarki clustering. Ya, ada di FISIP ya. Ini juga sama. Ini ilustrasi nih, namanya dendrogram. Coba di sini kalau saya ilustrasikan, ini kalau kita mau dua klaster berarti di sini potongnya gitu ya. Nah, ke sini klaster ini, sini klaster ini. Kalau tiga klaster berarti begini.
Ini klaster satu, klaster 2, klaster 3. Nah, begitu. Tapi berdasarkan dia ini nih, level-level ini apa namanya, hierarkinya gitu ya. Seperti itu. Oke, ada density based clustering. Ini biasanya DB-scan. Dia akan mengelompokkan berdasarkan kepadatan, ya. Bisa. Ini contohnya. Mana yang paling merah, dia bikin satu kelompokin. Ya. Nah, partitioning based clustering algoritma kami ini langsung kita bahas ya. Algoritma kami itu adalah salah satu algoritma clustering yang bersifat iteratif. Iteratif itu pengulangan yang mencoba untuk mempartisi dataset menjadi sekelompok ya, non overlap ya, berbeda yang ditentukan oleh cluster yang mana setiap titik data hanya dimiliki oleh satu kelompok. Kami juga mencoba membuat titik data intra-cluster semirip mungkin dengan titik data yang lain pada satu cluster. Terus juga kami menetapkan poin data ke cluster sedemikian rupa sehingga jumlah jarak kuadrat antara titik data dengan pusat masa cluster. Nah, ini titik data ya, titik pusat ini namanya centroid adalah meminimalkan. Mana yang paling minimal nanti yang dihitung menjadi satu cluster. Nah, semakin sedikit variasi dalam sebuah klaster, semakin homogen atau serupa. Tidak titik data dalam klaster yang sama. Nah, ini ilustrasinya intranya, ya. Nah, memaksimalkan kesamaan ya, similarity-nya di dalam klaster, meminimalkan dissimilarity-nya di dalam klaster. Ini intranya. Nah, juga intra, inter ya. Ini internya meminimalkan, similarity antarnya. Ini memaksimalkan, ini meminimalkan, ini memaksimalkan, ini meminimalkan. Nah, ini ilustrasinya. Terus ada Kamin clustering. Ya, perhitungannya gini konsepnya. Nah, kembali lagi ketemu nih. Euclidean ya. Ada city block, ada CP, Chebyshev ya, ada Minkowski, ada Canberra, ada Bray ya, Sorensen, ada yang namanya menghitung kedekatannya menggunakan labeler ya, ada Jensen Shannon. Ini juga sama, rumus menghitung kedekatan. Nah, ilustrasinya ini, contohnya gini, ini data ini kita hitung ke sini, gitu ya, menggunakan pendekatannya dari ini X sama Y. Berarti di sini apa namanya sumbu nolnya di sini sumbu y-nya nanti mengukur ini kita menggunakan konsep Pitagoras ini baru menghitung ini berarti kan menggunakan rumus ini kan berarti kita hitung jarak yang satu dengan jarak dua begitu dengan data yang lain. Nah, kalau jarak setiap blok Picap ini ilustrasinya silakan dipelajari nanti. Nah, langkah-langkahnya Cummins clustering itu tentukan nilai K-nya, terus inisialisasi nilai sentroid, terus hitung jarak setiap titik dalam data dengan setiap sentroid, masukkan setiap titik data ke dalam ini algoritmanya ya, secara kata-kata. Nah, untuk setiap klaster tentukan nilai sentroid baru berdasarkan rata means-nya, berdasarkan rata-rata ya, namanya means itu kan rata-rata ya, dari setiap data yang dalam klaster. Terus ulangi angka 3 ya sampai 5 sehingga tidak ada perubahan klasternya. Ini algoritmanya. Nah, ini contohnya. Nah, contoh pelanggan eh, ada 10, ini umur sama income. Kita mau coba klasterkan. Diketahui data pelanggan sebagaimana tabel di samping. Kita diminta mengelompokkan data pelanggan menjadi dua kelompok. Nah, ini kita coba buat dua kelompok hanya dua. Ada kelas satu K2 gitu ya. Ini datanya 10. Nah, kita acak inisialisasi sentroid. Kita acak dulu. Ya. Nah, nah kita acak cara menentukan sentroid awal adalah
memilih salah satu data atribut age dan income secara acak. Boleh milih acak mana yang mau disenterit satu, mana senterit dua. Terus juga membangkitkan bilangan acak tersebut dengan rentang nilai, boleh. Jadi ada dua, ya. Anda menggunakan cara rata-ratanya silakan, atau mau milih yang mana dulu boleh silakan. Misalnya Anda mau nyari sentroid satunya di di data satu, sentroid dua di titik 6. Itu akan kita hitung bisa, ya. Nanti habis itu kita tentukan K-nya. Nah, di sini salah satu ada contoh ini contoh ya. Memiliki sentroid awalnya itu c satunya itu sama dengan 41,19. Nah, ini berarti titik. Nah, diambil ini. C2-nya adalah 47 dan 100. Nah, mana 47 sama 100 ini? Ini contohnya ya. Yang ini saya coba pilih yang mana boleh sebenarnya. Nggak harus yang dua ini. Satu sama dua boleh. Nah, 100. Nah, ini sudah kita tentukan titik sentroidnya ya. Terus habis itu, nah, anggap di sini. Kalau kita ilustrasikan, kita gambarkan dua dimensi ini, data kita yang 10 itu yang ada biru-biru ini, itu berarti yang centroid tadi udah yang tentukan ini, C1 sama C2. Nah, habis itu ini saya sampaikan tadi, ini kan masih ingat nih, ingat-ingat nih ya, saya ini yang C1, C2-nya itu ini 41,19, ini 47,100 ya. Baru kita hitung jaraknya ke semua datanya. Ini yang C1 itu berarti 41 ini dan 19 ini dikurangin data ini. Nah, ini lihat ya. Saya kasih garis-garis. Ini segini. Yang ini dikurangin income yang ini. Itu ya. Dapatnya nol. Karena sama-sama titik yang sama. Berarti jaraknya sama dengan nol gitu ya. Nah, habis itu jarak center ini juga kita hitung 41,19. Nah, ini kebetulan yang menguranginya sentroidnya. Boleh nggak yang sentroid dulu dikurangin sama data? Boleh. Ini nggak mengurangi, karena ini nanti akan menjadi absolut kok. Karena dikuadratkan, mau min, mau plus, dikuadratkan akan menjadi plus. Ini sama, ini 100, 47 ini 100. Dapatnya 81,22. Begitu juga dengan seterusnya, dihitung. Nah, yang C2 juga kita hitung. 47 sama 100 kan, yang ini ke sini. Terus nanti 41 yang ini kan ke sini ya. Sini, yang 19 ini ke sini. Terdapatkan adalah 81,22. Dan seterusnya. Kalau begitu paham ya? Nggak harus saya secara detail begitu. Nanti kalau saya kasih tugas, Anda jelaskan secara detail. Nah, habis itu, masukkan masukkan setiap data dalam klaster jarak terdekat dengan sentroid. Nah, di sini yang terdekat itu adalah 0, ya. Ini 81, ini yang merah-merah ini yang terdekatnya, gitu ya. Yang terdekatnya itu 38 ke bawah itu satu warna, berarti ini kita bikin satu klaster. Di sini peringkat satu ya, satu, maksudnya sorry ini klaster satu, klaster dua, satu, klaster satu, klaster satu, klaster satu. Kenapa? Dia lebih kecil, lebih dekat dengan titik sentriknya dia. Nah, yang C2 yang lebih besar itu kan 81, 45, 82, sorry, 82, 5153, 120, 44, 36 ini berarti selain dari sini berarti dia masuk kedua, yang terdekat dia ini ya. Berarti mana lagi? Ini ada lagi ini gitu ya. Ini yang terdekat ke dianya. Nah, yang dua ini berdasarkan ini, yang satu itu berdasarkan yang ini gitu ya. Seperti itu. Oke, ini 5 menit lagi ya. Nanti akan mati otomatis. Nah, ini akan mendapatkan kita ini. Cluster satu itu customer satu, 2, 3, 4, 7, 9. Cluster 2 itu cluster 2, 5, 6, 8. Nah, itu akan iterasi lagi. Akan berubah terus nanti kita hitung. Nah, hitung lagi. Nah, hitung lagi. Dapatkan ini lagi. Terus habis kita dapatkan lagi. Ya, kita dapatkan lagi. Nah, ini.
Nah, C1 itu cari rata-ratanya. 41, ya. Nah, dapatkan 33, ini. Nanti rata-ratanya kita hitung. Rata-rata yang ini kan tadi yang merah ini kalau klaster satu nih, merah yang berarti ini, 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 ini kita cari rata-ratanya. Rata-rata X sama income-nya kita dapatkan adalah ini. Begitu juga nanti yang klaster 2 kita tambahkan, baru kita bagi dan nyari rata-rata-ratanya. Konsepnya adalah means, makanya namanya K-means. Begitu ya. C1 kita dapatkan sentroid baru ini. Udah berubah sentroidnya. Nah, untuk C2 sentroidnya adalah ini. Rata-rata dari yang ini, 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 lihat ini. Yang dua, 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 dua. Nah, udah dapatkan. Kita baru segini. Udah dapatkan ya. Dia bergeser sentroidnya ke sini. Sentroid satu bergeser ke sini. Nah, kita hitung lagi. Berubah lagi cara ngitungnya. Klasternya masuk kemana. Nah, itu perubahan itu akan terus-terusan sampai nanti iterasinya berapa sampai tidak berubah. Nah, ini ilustrasinya. Nah, nilai optimalisasikannya adalah ini. Nah, nah, itu. Optimalisasinya itu kita hitung menggunakan apa namanya sum square error. Ada bun apa Bolden index ya, Davis. Ada Silhouette. Ini nama metode validasinya ya. Nah, nanti eh, minggu depan nanti sini satu fokus lagi kita untuk optimalisasi ini kayaknya penting mengoptimalisasikan nilai K-nya dalam algoritma clustering. Nah, di sini silakan ditanyakan sampai ke sini dulu, ke sini. Nah, ini contoh yang tadi. Yang terakhir itu menjadi cluster satu itu ini C1, ini C2-nya, ini anggotanya. Ada pertanyaan nggak? Ini mau habis. Nanti masuk lagi ya. Nah, ini jadi perlu diperhatikan. Yang paling utama yang saya jelaskan di sini itu adalah di hitungan awal ini. Hitungan awal ini Anda menggunakan Euclidean distance ya. Habis itu kita tentukan klasternya. Habis itu dapat klaster satu sama 2-nya. Yang klaster satu itu kita cari rata-ratanya. Yang klaster 2 juga kita cari rata-ratanya. Dalam artian kita tambahkan, kita bagi berapa data. Nanti itu untuk mengupdate Centroid barunya kurang lebih gitu ya. Makanya dapatkan Centroid baru. Perubahannya adalah seperti ini. Ini C1 tadi di awal menjadi berubah ke sini. Nah, seperti itu ya. Nanti nextnya lagi kita lanjutkan nanti di optimalisasikannya. Oke.